Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Cristiano Ronaldo yang pulang ke MU dianggap cuma menjadi penglaris penjualan jersey. Terus followers Instagram FK Senika naik 6 kali lipat semenjak kedatangan Egy Maulana Fikri. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, MU dikabarkan segera mengumumkan pengganti CEO Edward Ward. Terus kata sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer, Chelsea menjadi rival yang paling ditakuti dibandingkan klub lainnya. Manchester United dikabarkan sudah mendapatkan pengganti Edward Ward. Kabarnya dalam beberapa pekan ke depan manajemen Setan Merah bakal mengumumkannya. Edward Ward sendiri terpilih sebagai CEO pada tahun 2013 silam. Semasa kepemimpinannya, Woodward sering mendapatkan kritikan pedas dari berbagai pihak. Menurut laporan dari Sky News, pengganti Woodward selanjutnya adalah Richard Arnold. Sebagai informasi, Arnold pernah menjabat sebagai direktur di Intervoice Group selama 5 tahun. Di penutupan bursa transfer kemarin, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk kembali ke MU. Setan Merah memboyongnya dari Juventus dengan mahar sebesar 23 juta euro. Kedatangan Ronaldo ke Old Trafford menarik perhatian berbagai pihak. Banyak yang menganggap kalau The Red Devil kini menjadi kandidat kuat juara. Akan tetapi legenda Arsenal Paul Merson mengatakan hal sebaliknya. Menurut Merson, Setan Merah seharusnya merekrut Harry Kane. Merson menilai kedatangan Ronaldo cuma jadi ladang bisnis terutama dalam hal penjualan jersey. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menganggap kalau Chelsea lebih menakutkan dibanding dua klub Premier League lainnya yakni Manchester City dan Liverpool. Pelatih asal Norwegia ini menganggap kalau Chelsea merupakan rival terberat mereka pada musim ini. Ole bilang Chelsea mengalami perubahan signifikan sejak ditukangi oleh Thomas Tuchel. Setan Merah sendiri terus berbenah dengan mendatangkan beberapa pemain jempolan. Terbaru mereka memulangkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Antonio Conte membantah rumor yang menyebut kalau dirinya akan kembali melatih Arsenal. Nah, bobroknya skuad The Gunners sampai membuat mantan pemain mereka yaitu Sol Campbell gregetan dan pengen bangkit dari pensiun. Di Premier League musim ini, Arsenal berada di situasi yang sulit. Walaupun berstatus sebagai Big Six, The Gunners justru berada di dasar klasemen sementara. Hasilnya banyak yang mengabarkan kalau posisi Mikel Arteta bakal segera digantikan oleh Antonio Conte. Kabarnya mantan pelatih Inter Milan ini juga sudah sepakat melatih skuad The Gunners. Akan tetapi menurut laporan dari Football Italia, kabar kesepakatan itu adalah kabar hoaks. Hal ini disampaikan langsung oleh agen Conte bernama Federico Pastorello. Penjaga gawang Arsenal Bernd Leno menjadi pemain yang paling disorot saat ini. Dalam 3 pertandingan yang sudah dimainkan, kiper asal Jerman ini sudah kebobolan 9 gol. Akibat performa buruk tersebut, kiper anyar Arsenal Aaron Ramsdale optimis bisa menembus skuad utama. Kabarnya kiper asal Inggris ini akan mengawal gawang The Gunners di laga melawan Norwich. Keputusan Arsenal dalam mendatangkan Ramsdale memang mengundang kontroversi. Pasalnya mantan kiper Bournemouth ini selalu mengantarkan timnya ke jurang degradasi. Arsenal baru saja mendatangkan kiper anyar Aaron Ramsdale. Akan tetapi sampai saat ini Bernd Leno masih menjadi andalan untuk mengawal mistar gawang The Gunners. Walaupun sudah terjamin mendapat tempat, kabarnya kiper asal Jerman ini bakal angkat koper dari Emirates. Sampai saat ini Leno belum memperpanjang kontraknya di Arsenal. Kontrak Leno sendiri akan berakhir pada tahun depan. Kabarnya mantan kiper Bayer Leverkusen ini enggan melanjutkan karirnya bersama skuad The Gunners. Performa Arsenal saat ini memang sedang menurun. Klub yang ditukangi oleh Mikel Arteta ini memiliki masalah cukup serius di sektor pertahanannya. Mantan pemain Arsenal Sol Campbell menawarkan diri untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Bukan untuk menjadi pemain, melainkan menjadi bagian dari staf pelatih. Campbell meyakini kalau Arsenal masih punya harapan, apalagi saat ini Arsenal banyak diisi oleh pemain-pemain muda. Sampai saat ini winger kanan Liverpool Mohamed Salah belum menandatangani perpanjangan kontrak di Anfield. Kontrak Salah sendiri baru akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Bersumber dari Mirror, winger kanan timnas Mesir ini dikabarkan meminta kenaikan gaji.
Salah meminta gaji 583.000 euro dari yang sebelumnya sebesar 233.000 euro. Seandainya hal itu terwujud, maka Salah menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Gareth Bale yang sudah kembali ke Real Madrid ngerasa betah dilatih oleh Carlo Ancelotti. Nah, Ronald Koeman sih juga betah ya melatih Barcelona, tapi nih dia dipaksa harus memenangkan La Liga dan harus memainkan Samuel Umtiti. Di masa kepelatihan Zinedine Zidane, Gareth Bale dipinjamkan ke klub lamanya yakni Tottenham Hotspur. Selama berseragam The Lily White, Bale menyumbangkan 16 gol dari 34 pertandingan. Bale menyebut kalau dirinya betah dilatih oleh Carlo Ancelotti. Bomber asal Wales ini mengaku kalau dirinya menjadi lebih bahagia dan bisa tampil lebih baik. Bale juga mengatakan kalau dirinya punya hubungan yang baik dengan pelatih asal Italia tersebut. Pada musim panas tahun kemarin, Barcelona menunjuk Ronald Koeman sebagai pelatih baru mereka. Sebelumnya, Barcelona memecat Quique Setién yang dianggap gagal. Pada musim pertamanya, Koeman berhasil mempersembahkan trofi Copa del Rey untuk Blaugrana. Kabarnya manajemen klub akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Koeman. Akan tetapi hal ini baru bisa terwujud seandainya Koeman berhasil menjuarai La Liga musim ini. Selain itu, Koeman diwajibkan untuk memainkan Riqui Puig dan Samuel Umtiti. Masih di Barcelona, Griezmann yang dipinjamkan ke Atletico Madrid malah mendapatkan kenaikan gaji. Sementara itu, Aguero dibuat bingung karena jam latihan Barcelona nggak sesemangat Manchester City. Antoine Griezmann resmi berseragam Atletico Madrid selama 1 musim ke depan. Striker timnas Prancis ini diboyong ke Wanda Metropolitano dengan status pemain pinjaman. Seperti diketahui, Griezmann ditebus Barcelona dari Atletico Madrid pada tahun 2019 silam. Saat itu Blaugrana menebusnya seharga 120 juta euro. Kini Blaugrana justru meminjamkan Griezmann ke klub lamanya. Walaupun begitu, Griezmann justru mendapat kenaikan gaji dari yang sebelumnya 17 juta euro menjadi 18 juta euro per tahunnya. Bomber anyar Barcelona Sergio Aguero mengungkapkan perbedaan sesi latihan di Manchester City dan Barcelona. Terdapat satu hal yang membuat dirinya terkejut dengan hal tersebut. Di Manchester City, Aguero datang 1,5 jam sebelum latihan dimulai. Akan tetapi Barcelona baru memulai latihan 1 jam lebih lama. Aguero terkejut karena tempat gym Barcelona yang mau ia datangi justru masih mati lampu. Sampai saat ini Aguero belum menjalani laga debut karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Pada hari Senin malam kemarin, Atletico Madrid resmi meluncurkan seragam ketiga mereka. Jersey tersebut masih dibesut oleh apparel asal Amerika Serikat yakni Nike. Jersey ini menggunakan biru sebagai warna dasarnya, lalu pada bagian kerah dan kedua lengannya terdapat motif berwarna merah putih. Sementara pada bagian sisi sampingnya juga terdapat motif yang sama. Jersey ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari para netizen. Banyak yang menganggap kalau kerah merah putih tersebut mirip seperti kostum badut. Bundesliga dianggap gak menarik karena terlalu didominasi oleh Bayern Munchen. Kabar lainnya terdapat di Perancis guys, di mana mantan pemain PSG Jean-Pierre Adam tutup usia. Bundesliga merupakan salah satu kompetisi bergengsi di benua Eropa. Akan tetapi kompetisi asal Jerman ini dianggap sebagai kompetisi yang kurang menarik. Alasannya karena hanya ada satu tim yang berkuasa. Seperti diketahui, Bayern Munchen merupakan klub yang mendominasi Bundesliga. Gak cuma Bundesliga, skuad di Rotten juga mengkoleksi trofi domestik lainnya. Keberhasilan Bayern Munchen tersebut sangat sulit untuk diimbangi oleh klub Bundesliga yang lain. Jean-Pierre Adams menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Universitas Nice, Prancis. Mantan bintang PSG ini meninggal dunia setelah sempat koma. Adams mengalami koma di rumah sakit Lyon setelah menjalani operasi di bagian lututnya. Saat itu dokter melakukan kesalahan dengan menyuntik dosis bius secara berlebihan. Sebagai informasi, Adams pernah bermain di timnas Prancis pada periode 1972 sampai 1976. Selain itu, Adams pernah membela dua klub raksasa Prancis yakni PSG dan Nice.
Laga Guinea melawan Maroko terpaksa ditunda karena perang saudara yang memanas. Sementara itu penundaan laga antara Argentina dan Brazil, Messi tampil kocak dengan memakai rompi fotografer. Penundaan gak cuma terjadi di laga Brazil dan Argentina, melainkan juga terjadi di laga antara timnas Guinea melawan Maroko. Laga tersebut seharusnya berlangsung pada hari Senin kemarin. Akan tetapi masalah politik di Guinea memaksa pertandingan untuk ditunda saja. Negara di bagian Afrika Barat ini saat ini memang belum kondusif. Mereka harus dihadapkan dengan masalah kudeta terhadap sang presiden Alpha Condé. Kabarnya pemain timnas Maroko bahkan sampai dikepung di bandara setempat. Di tengah situasi panas laga antara Brazil dan Argentina, terdapat satu momen di mana bomber Argentina Paulo Dybala kedapatan sedang menertawakan Messi. Dybala tertawa karena pada saat diskusi penghentian laga, Messi terlihat mengenakan rompi fotografer. Saat itu Badan Kesehatan setempat meminta para pemain untuk masuk ke ruang ganti. Alih-alih masuk ke ruang ganti, Messi justru ikut berdiskusi dan mengenakan rompi milik seorang fotografer. Klub Liga 2 Indonesia AHPS Pati FC menjadi klub Liga 2 pertama yang punya pengikut dengan jumlah yang besar. Pengikut AHPS Pati FC di Instagram saat ini mencapai 1 juta pengguna. Angka tersebut mengungguli klub artis Rans Cilegon FC yang hanya mencapai 225.000 pengikut saja. Kepopuleran AHPS Pati nggak terlepas dari peran Atta Halilintar. Pengikut AHPS Pati FC bahkan mengalahkan pengikut dari klub Liga 1. Sebagai contoh, Borneo FC Samarinda yang memuncaki klasemen sementara cuma memiliki 267.000 pengikut. Di segmen dalam negeri, ada pemain AHPS Pati FC yang mengirimkan tendangan kungfu kepada wajah pemain lainnya. Sementara followers FK Senika naik 6 kali lipat semenjak kedatangan Egy Maulana Fikri. Pada laga uji coba AHPS Pati FC dan Persiraja Banda Aceh, terdapat satu momen keras yang tertangkap kamera. Saat itu pemain AH Syaiful Indra Cahya melepaskan tendangan kungfu. Dalam rekaman yang beredar, Syaiful terlihat mengangkat kaki terlalu tinggi saat hendak membuang bola. Kaki tersebut justru mengenai wajah pemain Persiraja Banda Aceh yakni Muhammad Nadif. Nadif pun langsung terkapar sementara Syaiful langsung dihadiahi kartu merah oleh wasit. Atas kejadian tersebut, AHPS Pati FC memberikan teguran kepada Syaiful. Kedatangan Egy Maulana Fikri ke FK Senika memberikan dampak positif bagi klub. Pasalnya klub baru Egy tersebut mengalami peningkatan pengikut di Instagram secara drastis. Pengikut FK Senika meningkat dari yang sebelumnya 10 ribuan, kini sudah mencapai 68 ribu. Hal serupa juga pernah terjadi sewaktu Egy bergabung dengan Lesia Gedangs. Saat itu pengikut Lesia juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang besar. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Langsung aja yang pertama, ini dari Ilham Hadi. Selamat ulang tahun buat Kariska Dila, semoga semakin sukses dan sehat selalu. Ih, kamu tahu dari mana? Sweet deh. Makasih ya, semoga doanya balik ke kamu, amin. Next dari Iqmal Nur Hasan. Kak, kasih saran biar nggak galau terus, Kak. Kamu galau kenapa? Coba kamu cerita di bawah ya, nanti biar kita bacain. Terus kamu yang mau curhat atau mau cerita apa aja bisa di bawah ya. Kita nggak cuma bahas bola, tapi bisa sharing-sharing juga. Sampai jumpa besok.